warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufliha, nomor stambuk O2711968. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah dasar-dasar akuakultur mengenai tentang pembenihan dan pendederan dan juga proses dan siklus hidup dari ikan cupang. Sebelum itu, kita harus memahami apa itu pembenihan dan pendederan. Pembenihan adalah suatu tahap kegiatan dalam budidaya yang sangat menentukan tahap kegiatan selanjutnya, yaitu pembesaran atau suatu kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih, dan selanjutnya benih yang dihasilkan menjadi komponen input bagi kegiatan pembesaran. Sedangkan pendederan adalah tahap pelepasan atau penyebaran benih ke tempat pembesaran sementara. Di sini saya akan menjelaskan proses tentang siklus hidup ikan cupang. Ikan cupang merupakan salah satu ikan hias yang mudah dipelihara. Budidaya ikan cupang tidak memerlukan tempat yang luas dan modal yang besar. Ikan cupang bisa dilakukan sebagai usaha rumahan. Ikan cupang memiliki dua jenis atau dua macam ikan cupang, yakni cupang hias dan cupang adu. Cupang hias dipelihara untuk dinikmati bentuk dan keindahan warna dan geraknya, sedangkan cupang adu dipelihara untuk diadu. Untuk membudidaya ikan cupang, hal yang pertama harus disiapkan seperti budidaya ikan-ikan yang seperti biasanya. Kita harus menyiapkan indukan atau bibit yang berkualitas. Indukan yang baik yang berasal dari bibit unggul, kondisinya bugar, bebas penyakit, dan bebas cacat bawaan. Dan indukan cupang betina dan jantan disimpan di tempat yang berbeda. Jantan dan betina dipisahkan, disimpan di tempat yang terpisah. Kita bisa membedakan ikan cupang betina dan jantan. Yang jantan gerak lincahnya sirip dan ekor lebar mengembang dan mempunyai warna yang cerah, dan juga tubuhnya lebih besar. Sedangkan betina geraknya lebih lamban, sirip dan ekor lebih pendek, warna kusam dan tubuh lebih kecil. Sebelum melakukan pemijahan, pastikan induk jantan dan betina sudah masuk dalam fase matang atau siap untuk dikawinkan. Ciri indukan ikan cupang jantan yang siap kawin berumur setidaknya 4 atau 8 bulan. Bentuk badan panjang, siripnya panjang dan warna terang, geraknya agresif dan lincah. Untuk cupang betina berumur setidaknya 3 sampai 4 bulan, bentuk badan membulat, bagian perut sedikit buncit, siripnya pendek dan warnanya kusam tidak menarik, geraknya lambat. Setelah indukan jantan dan indukan betina siap untuk dipijahkan, sediakan tempat berupa wadah atau baskom plastik yang bisa juga akuarium yang kecil yang berukuran 20 x 20 cm. Siapkan juga gelas plastik untuk tempat ikan cupang betina. Dalam satu kali kawin, ikan cupang bisa menghasilkan hingga 1000 butir telur, dan telur tersebut bisa menetas dalam waktu 24 jam setelah pembuahan. Berdasarkan pengalaman para pembudidaya ikan cupang, tingkat pembenihan ikan cupang cukup tinggi. Tingkat kematian ikan cupang cukup tinggi. Dalam satu kali kawin biasanya hanya dapat dipanen 30-50 ikan cupang yang bisa bertahan hidup. Dari 1000 butir telur,
Yang bisa dapat hidup hanya 30-50 ikan cupang. Indukan jantan bisa dikawinkan sampai 8 kali, tetapi indukan ikan cupang betina hanya dikawinkan 1 kali. Saya akan berbagi informasi tentang langkah-langkah pemijahan ikan cupang. Yang pertama, isi tempat pemijahan dengan air yang bersih setinggi 10-15 cm. Menggunakan air tanah atau air sungai. Air tanah itu air sumur suntik. Endapkan terlebih dahulu air itu selama 1 malam. Hindari penggunaan air dalam kemasan atau air pump. Kemudian tambahkan ke dalam wadah tersebut tanaman air sebagai tempat burayak berlindung. Burayak itu bayi ikan, telur ikan yang baru saja menetas. Jangan terlalu banyak menaruh tanaman air, secukupnya saja. Setelah airnya telah didiamkan selama 1 malam, masukkan ikan cupang jantan yang siap kawin. Biarkan ikan tersebut selama 1 hari. Ikan cupang tersebut akan menyiapkan gelembung-gelembung udara yang gunanya untuk menyimpan telurnya. Untuk memancing ikan jantan tersebut, masukkan ikan cupang betina, tetapi tempatnya dipisahkan. Caranya, ikan cupang betina dimasukkan dalam gelas plastik yang kecil dan bening, bekas aqua gelas, dan banamkan ke dalam akuarium di mana ikan cupang jantan itu berada. Setelah indukan jantan membuat gelembung, masukkan indukan betina. Waktu pemijahan ikan cupang biasanya terjadi sekitar pukul 7-10 pagi atau pukul 4-6 sore. Setelah terjadi pembuahan, angkat segera indukan betina karena indukan jantan yang bertanggung jawab untuk menjaga burayak, untuk menjaga telurnya. Karena jika ikan cupang betina tidak diangkat, ikan betina akan memakan telur-telurnya. Setelah kurang dari 1 hari, telur-telur tersebut akan menjadi burayak. Selama 3 hari ke depan, burayak tidak perlu diberi pakan karena masih ada nutrisi yang terbawa dalam telur. Ikan cupang jantan juga akan berpuasa selama menjaga burayak. Setelah 3 hari terhitung, pemberian pakan jangan terlalu banyak karena itu akan menyebabkan kematian pada bayi ikan, pada burayak tersebut. Setelah burayak memasuki usia yang ke-2 minggu, indukan jantan diangkat dari tempat tersebut. Setelah 1 bulan lebih, 1,5 bulan, ikan sudah bisa dipilih berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian pisah ikan-ikan tersebut ke wadah yang lebih besar. Ikan cupang lebih suka memakan kutu air, cacing sutra, dan larva nyamuk. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang proses dan siklus hidup ikan cupang. Mohon maaf bila kata-kata saya kurang jelas atau tidak bisa dimengerti, sulit dipahami. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.